Tempat ini menjadi ikon dan menjadi Safinatun Najah. Artinya adalah tempat perahu keselamatan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asram TV, bersama saya saat ini Pak Muhammad Sodikin, Kepala Bagian Dakwah dan Syiar Bidang Keagamaan BPPH Al-Azhar Yogyakarta. Dan di edisi kali ini saya dan beliau akan berbicara tentang Masjid Al-Hafidh di lingkungan atau di kompleks Sekolah Al-Azhar di Jalan Pajajaran ini yang sangat megah. Tidak banyak sekolah, atau mungkin bisa dikatakan ini satu-satunya sekolah di Yogyakarta yang memiliki masjid berarsitektur semegah ini dengan kapasitas yang cukup besar. Nah, kita akan mendialogkan itu dengan Ustadz Sodikin karena kita juga ingin tahu bagaimana sejarah masjid ini dulu dibangun. Nah, Ustadz Sodikin, kebanyakan sekolah kan tentu memfokuskan perhatiannya pada kegiatan belajar mengajar. Di Al-Azhar ini punya masjid sehebat ini. Apa yang dulu kemudian mendasari atau mengilhami perintis di Al-Azhar sehingga perlu membangun masjid semegah ini? Alhamdulillah, terima kasih bahwa bermula dari KB TK SD Al-Azhar 31, maka kita semua pengen punya tempat ibadah yang sangat diimpikan oleh semua anak-anak, bahkan semua guru dan bahkan semua wali murid, sehingga masjid ini berdiri dengan inisiatif semua orang-orang yang ada di lingkungan Al-Azhar ini. Dan masjid ini berdiri adalah sebagai lab agama, artinya semua anak kegiatan-kegiatan apapun akan ada di masjid ini, dari mulai kegiatan pagi sholat duha, kemudian kegiatan tadarus Al-Quran, khotmil Quran, dan belajar tilawati. Dan masjid inilah menjadi satu kebanggaan kita karena nilai masjid ini menjadi ruh yang ada di dalam lingkungan Al-Azhar ini, di mana lingkungan Al-Azhar ini ada KB, TK, SD, SMP, SMA, dan boarding. Dan termasuk salah satu ikon Al-Azhar adalah Masjid Al-Hafidh. Dan boarding menjadi salah satu jamaah atau yang senantiasa memakmurkan di masjid ini, sehingga masjid ini 24 jam ada sholat jamaah subuh, sholat jamaah zuhur, sholat jamaah asar, dan sholat jamaah maghrib serta isya. Dan masjid inilah menjadi tumpuan anak-anak menjadi pembelajaran yang efektif, karena dengan masjid ini maka anak-anak akan cinta masjid, anak-anak akan cinta ibadah, anak-anak akan cinta tempat yang mana tempat ini menjadi ikon dan menjadi Safinatun Najah. Artinya adalah tempat perahu keselamatan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita sudah cinta masjid, maka anak-anak kita akan ingat sholat. Maka adzan inilah menjadi panggilan utama, sehingga ketika sholat zuhur, anak-anak berbondong-bondong ke masjid, dan inilah menjadi syiar yang utama untuk kesuksesan dan keberhasilan anak-anak dalam menjaga ruhnya agama kita, yaitu sholat. Ketika anak-anak ke masjid, maka di masjid diajari doa masuk masjid, doa keluar masjid, sholat berjamaah, dan semua menjadi event-event yang akan diimbaskan ke ilmunya masjid ke anak-anak semua. Insya Allah masjid ini adalah menjadi kekuatan benteng di Al-Azhar ini. Ketika masjid sudah ada berdiri megah ini, maka anak-anak akan senantiasa, bahkan anak masjid menjadi ramah anak. Jadi ada masjid ramah anak. Insya Allah anak-anak justru nyaman ketika belajar ngaji di masjid, ketika sholat duha, sholat zuhur di masjid. Dan inilah menjadi salah satu kebanggaan KB, TK, SD, SMP, SMA, dan boarding Al-Azhar yang ada di Sleman 1 ini. Semoga masjid ini adalah menjadi kekuatan ruhnya anak-anak. Insya Allah masjid akan makmur, maka akidah Islam akan terjaga dengan masjid ini. Dan anak-anak akan cinta sholat.
itu kita bisa melihat bahwa di lingkungan Al-Azhar atau bagi PPPH khususnya di Yogyakarta ini, masjid itu sama pentingnya atau mungkin bahkan lebih penting dari ruang-ruang kelas di sekolah. Dan alhamdulillah masjid ini justru lebih rileks, lebih penting daripada ruang-ruang kelas. Kenapa? Karena anak ketika belajar di ruang kelas, anak-anak akan minta belajar di masjid. Ini fakta dan anak-anak senang. Ketika saya tanya mau belajar di masjid apa di ruang kelas, mereka setuju di ruang masjid. Bahkan mereka akan ada doa-doa masuk masjid, akan ada adab-adab yang harus dilakukan di masjid. Maka guru sebelum mengajar di masjid sudah punya wanti-wanti bahwa masjid ini adalah tempat ibadah, masjid ini adalah rumah Allah. Maka anak-anak sekaligus akan diajari adab-adab yang harus dilakukan di masjid, sehingga anak-anak justru kebanyakan minta belajar di Masjid Al-Hafidh ini. Ada istilah umum yang sangat populer, hatinya tertaut di masjid, begitu ya. Ya. Nah, kita ingin anak-anak dari dini sudah kondisinya seperti itu. Ya, insya Allah. Jadi anak-anak kita itu berjiwa hatinya di masjid, tapi otaknya di Jerman. Sehingga apa? Ini. Hati masjid selalu dekat dengan Allah, tapi otak Jerman selalu berkembang, berinovatif, dan bisa anak-anak kita tidak hanya berinisiasi Islam hanya di masjid, tetapi ternyata di luar sana Islam harus berkembang. Otak Jerman, hatinya masjid. Inilah yang menjadi ruhnya orang-orang Islam yang ada di Al-Azhar ini. Kalau boleh berbagi resep, Ustadz Sodikin, bagaimana kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung anak sehingga hatinya tertaut di masjid seperti itu? Alhamdulillah, selama ini anak-anak mulai dari sejak dini, sejak TK sudah diajari sholat berjamaah di kelas-kelas. Bahkan kelas 1, kelas 2 sudah diajari sholat berjamaah dan dijaharkan, sehingga mereka akan rindu ke masjid. Sehingga ketika sudah kelas 4, 5, 6 mereka akan rindu ke masjid dan berbondong-bondong ke masjid. Jadi kalau di Al-Azhar kelas 1, kelas 2, kelas 3 sholatnya masih jahar untuk pembelajaran. Sehingga ketika nanti anak-anak udah mau menginjak kelas 4, mereka rindu sekali masjid karena akan sholat jamaah di masjid. Sementara kelas 1, kelas 2, kelas 3 jamaahnya di kelas untuk pembelajaran, melatih anak menjadi muadzin, ada anak yang menjadi imam, ada yang menjadi penjaga saat sholat, sehingga nanti anak-anak tanggung jawab sesuai dengan perintahnya guru dan sesuai dengan apa dia menjadi tugas yang harus dijalankan. Sehingga ketika masjid ini penuh dengan anak-anak, maka anak-anak itu sudah tahu aturan bagaimana sholat jamaahnya yang baik. Karena kelas 1, 2, 3 anak-anak sudah diajari sholat yang tertib, baik, dan porsinya masing-masing sebagai muadzin, sebagai imam, kemudian sebagai penjaga sholat. Insya Allah anak-anak akan cinta masjid. Kita tahu bahwa sekolah ini separuh dari kehidupan mereka. Artinya mereka setelah itu kan pulang di rumah begitu. Apa resep untuk orang tua sehingga kondisi yang diajarkan di sekolah ini bisa dilanjutkan di rumah? Alhamdulillah selama ini bahwa semua guru ada buku pantuan, dan setiap buku pantuan itu akan dicek oleh guru masing-masing apakah di rumah sholat asar, sholat maghrib, isya, bahkan subuh. Bahkan di pintu gerbang sekolah ada tanda atau ada sekarang pakai digital bahwa ketika anak sholat maka dipencetlah sholat, ketika tidak maka dipencetlah tidak, sudah otomatis, sehingga terdeteksi siapa yang sholat subuh, siapa yang sholat maghrib, sudah ada semuanya. Dan anak-anak insya Allah bukan dilatih untuk sholatnya, tapi dilatih untuk jujurnya. Sehingga anak-anak tidak akan takut ketika dia nggak sholat, karena nilai yang akan saya kehendaki adalah kejujuran anak. Sekarang sudah mulai berjalan sekitar mungkin udah lama. Jadi anak tinggal mencet sholat, oke, tidak sholat, ada centang merah. Sehingga anak melatih kejujuran, dan anak tidak akan berbohong di hadapan guru insya Allah. Inilah untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab anak di rumah, sehingga anak ke sekolah yang diingat, saya sholat subuh, saya sholat duhur, saya sholat asar, saya sholat maghrib. Dan sehingga kebiasaan itu akan tertanam
ketika nanti anak sudah lulus sekolah dari Al-Azhar. Harus memindahkan dari bahwa mereka tidak sholat itu takut kepada guru, takut diberi sanksi, kemudian menjadi sholat karena takut kepada Allah, dan itu menjadi kebutuhannya, begitu ya? Ya, dari mulai kita mencintang siapa yang nggak sholat subuh, itu untuk menjadikan kebiasaan nanti. Ketika anak sudah ditanya oleh guru, sholat subuh apa enggak? Sholat. Maka guru akan memberikan reward. Guru akan memberikan istilahnya sanjungan kepada murid. Hingga insya Allah ketika tiap pagi guru-guru akan menanyai sholat subuh apa tidak. Insya Allah kalau anak sholat subuh, subhanallah, artinya anak benar-benar ingin reward, pujian atau kata-kata punishment yang positif untuk anak-anak, sehingga anak-anak tidak akan sungkan kalau dia itu sholat, dan dia tidak sholat juga akan sungkan karena setiap guru akan menanyai sholat subuh apa enggak anak-anak, sehingga anak-anak sudah terbiasa, sehingga orang tua sudah tidak menyuruh lagi, bahkan anaknya yang akan menyuruh orang tuanya untuk sholat subuh. Betul. Banyak seperti itu yang terjadi. Orang tua yang sudah merasa terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Guru, anak saya tanpa disuruh sholat, sudah sholat. Dari mulai dicentang sampai kebiasaan yang tertanam dalam hati yang dalam. Iya. Dan ke tema awal kita bahwa akhirnya masjid itu bukan hanya pusat kegiatan untuk sholat. Masjid itu pusat diri kita sehari-hari, sehingga seperti tadi disampaikan Ustadz Sodikin, hatinya tertaut ke masjid. Masjid bukan hanya sekedar untuk tempat beribadah, begitu ya? Ya, dan alhamdulillah bahwa masjid ini bukan hanya untuk sholat, tapi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Untuk kelas 6 ketika memotivasi di masjid, kemudian setiap pagi ada tadarus juga di masjid, dan setiap bulan anak-anak yang kelas tahfidz, kelas hafalan Quran akan ada simaan Al-Quran. Yang itu simaan itu adalah menjadi momen yang sangat penting untuk pembelajaran anak-anak yang tahfidz atau hafal Al-Quran. Iya. Demikian sahabat Asram TV, obrolan kita dengan Ustadz Sodikin mengenai iklim keagamaan yang dibangun di lingkungan Sekolah Al-Azhar Yogyakarta. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.